Shalom, jemaat dikasih Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap dan percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Hari ini ketemu lagi dalam acara Thanks God It's Monday. Dan hari ini saya ingin sharing tentang hati nurani yang murni. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini melalui YouTube. Kita mungkin hari ini di minggu-minggu ini diramaikan dengan berita tentang beberapa waktu yang lalu ya. Seorang pejabat yang menggunakan atau mengambil yang bukan haknya, yaitu dana bantuan sosial akibat pandemi ini. Dan jumlahnya tidak main-main. Ya, suatu hal yang menarik buat saya. Yang pertama, bahwa dia mengambilnya sesuatu hal yang sangat menurut saya cukup tidak masuk akal. Kenapa? Itu dana atau bantuan untuk orang yang tidak mampu akibat pandemi yang terjadi. Dan kita tahu pandemi ini mengakibatkan banyak orang kesusahan. Dan pemerintah menguncurkan dana untuk membantu rakyat. Tetapi dana itulah yang diambil dan digunakan untuk kantong beberapa orang atau pribadi. Yang lebih menarik lagi, waktu hakim menjatuhkan vonis, alasan hakim mengurangi vonisnya karena dia sudah dibully di media sosial. Ini cukup sangat menarik sekali. Cukup menjadi bahan lelucon di media sosial. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya melihat berita ini sangat mempertanyakan orang-orang yang mengambil hak dari bantuan sosial ini, di mana hati nurani mereka? Dan hakim memberikan keputusan pun dengan yang mengurangi hukuman dari pejabat negara ini. Pertimbangannya adalah karena sudah dibully di media sosial. Akal sehat kita mempertanyakan di mana hati nurani orang-orang yang mengambil dana bantuan sosial itu, dan hakim ini yang memberikan keputusan dengan pertimbangan sudah dibully di media sosial. Dan kita juga mendengar ada koruptor yang mendapatkan potongan hukuman. Dan kita tahu selama masih belum diputuskan hukuman pun, dia masih aktif sebagai PNS di salah satu instansi negara. Dan tidak kalah mencengangkan lagi, yang mengganggu hati nurani kita, pikiran kita yang benar. Seorang narapidana bebasnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak disambut seperti atlet olimpiade yang membawa pulang medali emas. Dan ini sangat mencengangkan. Baik orang yang menjadi alumni narapidana dari lapas, dia melambai-lambaikan tangan, tersenyum dengan sangat bahagia. Sekali lagi, saya mengerti bahwa kita bisa mengampuni orang-orang yang sudah melakukan kesalahan. Bukan hanya kepada kita, mungkin kepada orang lain. Kita bisa mengampuni apa yang telah dia lakukan kalau dia sudah bertobat dan mendapatkan hukuman. Tetapi hati nurani yang dipertanyakan di sini, bagaimana mungkin stasiun televisi, berita media nasional memberitakan seperti menyambut atlet olimpiade yang membawa emas pulang ke negaranya. Dari dua berita ini, kita melihat keadaan bangsa kita, keadaan sekitar kita hari-hari ini. Akal sehat kita mulai diobrak-abrik, hati nurani kita mulai dipertanyakan. Masih adakah hal-hal yang baik di bangsa kita ini? Karena kejadian-kejadian ini membuat kita menjadi menjadi sangat gelisah. Bagaimana dengan kita hari ini? Keadaan saat ini secara pribadi, dalam keluarga, perusahaan, pekerjaan, usaha kita, apa yang kita alami? Mungkin kita alami hari ini sulit. Mungkin kita alami kekurangan income. Kita mungkin mengalami kemerosotan income. Atau mungkin kita kehilangan income. Tetapi masihkah ada hati nurani kita untuk tetap bekerja walaupun dipotong gaji
tidak sesuai dengan apa harapan kita. Mungkin kita mengalami kerugian dalam usaha. Apakah hati nurani kita masih kita pergunakan untuk tetap melakukan usaha dengan hati nurani yang benar, yang murni? Kadang keadaan sulit membuat hati nurani kita hilang. Mencuri bukan hak kita. Melakukan segala cara untuk menutup kerugian usaha atau perusahaan, atau mungkin di pekerjaan kita dituntut untuk melakukan segala cara. Akhirnya menghilangkan hati nurani kita. Berbohong dan berdusta untuk menutupi kesalahan kita adalah sesuatu hal yang biasa karena keadaan hari-hari ini. Apakah itu yang kita lakukan hari-hari ini? Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus pernah berkata dalam pidatonya di Mahkamah Agama, dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16, dia berkata demikian, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus di hadapan Felix memberikan statement bahwa aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Di dalam Alkitab, hati nurani yang murni adalah salah satu senjata yang penting untuk suatu kehidupan rohani dan pelayanan yang berhasil. Apabila kemurnian hati nurani tercemar, maka iman, kehidupan doa, hubungan dengan Allah, serta kehidupan yang penuh kebajikan menjadi rusak sekali. Dan jikalau orang menolak hati nurani yang murni, maka karamlah imannya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hati nurani kita yang tetap murni di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang di luar ekspektasi kita? Saya pikir ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga hati nurani kita murni. Yang pertama, menjaga keintiman. Keintiman dengan Allah adalah hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa tetap menjaga hati nurani yang murni. Sebab apa? Sumber hati nurani yang murni adalah dari Allah sendiri. Maka dari itu keintiman dengan Allah sesuatu yang mutlak untuk kita lakukan. Kita harus melakukannya. Tetap menjaga keintiman melalui doa secara pribadi, melalui pembacaan firman kita, melalui pujian dan penyembahan kita secara pribadi dan komunal, baik di doa-doa pagi yang telah dilakukan oleh GB Bethel Jakarta dan Bekasi. Mari Bapak Ibu, bangun keintiman dengan Allah, karena dari situlah kita mampu menjaga keintiman. Saat kita bisa menjaga keintiman dengan Allah, kita dimampukan tetap menjaga hati nurani yang murni. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga hati nurani yang murni? Yaitu mengevaluasi diri. Dari mana kita tahu yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan dengan hati nurani yang murni? Hanya dengan firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau hanya untuk memuaskan keinginan pribadi saja? Mari Bapak Ibu, hal yang kedua yang kita bisa lakukan untuk terus menjaga hati nurani kita murni, mulai kita introspeksi diri terhadap firman Allah. Apakah yang saya pikirkan ini sesuai dengan firman Allah? Apakah masih sesuai dengan hati nurani yang murni? Apakah yang kita katakan, apakah yang kita lakukan masih sesuai dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia? Seperti yang Paulus sampaikan di depan Mahkamah Agama kepada Felix. Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang hadir hari ini, mari jaga terus hati nurani yang murni, agar kehidupan kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Biarkan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema,
menjadi peringatan buat saya dan kita semua yang mendengar hari ini untuk tetap menjaga hati nurani kita yang murni, bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami bisa mendengarkan isi hati Tuhan. Kami diingatkan untuk menjaga hati nurani kami tetap murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tolong kami, mampukan kami Tuhan, apabila hati nurani kami mulai tumpul, hati nurani kami mulai tercemar dengan hal-hal duniawi yang membuat kami jauh dari hidup benar di hadapan Allah. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap menjaga hati nurani kami murni. Kami berdoa, hamba-Mu dan kami semua yang mendengar hari ini tetap ditolong untuk tetap menjaga hati nurani kami tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.